selamat datang lagi di channel Kawan Bisnis. Saya Felicia Wikastari. Hari ini saya akan men-sharing bincang-bincang saya dengan Ketua Umum HIPMI Jakarta Barat, Bapak Basuki Surojo. Ketua umumnya saya di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jakarta Barat ya, sebelumnya. Nah, beliau ini adalah pengusaha yang sangat sukses, memiliki puluhan ribu karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia, dan juga sukses menangani beberapa proyek B2G yang luar biasa. Nah, beliau juga adalah influencer terkenal, YouTuber yang memiliki nama YouTube-nya adalah Basuki Surojo atau Call Me Kobas. Sekarang ini konten YouTube-nya sudah memiliki lebih dari 1 juta subscriber. Keren banget kan suksesnya? Nah, kebetulan tanggal 7 Januari itu saya diundang oleh Ketum Basuki Surojo untuk sharing di YouTube channelnya mengenai bisnis saya. Dan saya tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk juga balik menginterview beliau nih ya. Bincang saya untuk mengetahui bagaimana sih beliau bisa sukses menangani bisnisnya yang luar biasa dan juga konten YouTube-nya sehingga sesukses itu. Gimana sih caranya? Nah, simak ya video berikut ini. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe channel Kawan Bisnis supaya saya semangat untuk membagi konten-konten bermanfaat lainnya. Yuk kita subscribe sekarang. Ada lukisan dari Mas Petrus Pernagong juga. Milestone saya, di mana saya pernah mahasiswa, kontan, ya di sini semua. Siap, kemudian jadi hari ini saya ingin tur kantor saya. Jadi kantor saya dulu ini 2 ruko, sekarang berkembang usahanya menjadi 6 ruko dan kita lagi bangun juga di sana di gedung yang baru 6 ruko. Jadi kalau jadi pengusaha kita harus banget, kemudian kita tur kantor saya ya. Ini kantor saya, let's go. Untuk sementara kita menggunakan manual, nanti ke depan kita menggunakan teknologi dengan CCTV thermal teman-teman. Let's go. Jadi Ini kita ngobrol-ngobrol nih, boleh. channel Kawan Bisnis. Mau tanya nih, sekarang usahanya di bidang apa? Kan taunya IT gitu, itu apa aja sih jualannya? Sampai saat ini kita masih fokus di IT, itu yaitu di komersial. Prosesnya B2G pemerintah dan B2B juga swasta. Dan kita sekarang sebelumnya juga main di distributorship. Saat ini kita distributor dari Panasonic Scanner, Panasonic Headset dan lainnya. Audio juga kita sekarang jadi distributor untuk Pargo, mesin EKTP, distributor Honeywell,
Kita sekarang juga distributor beberapa aksesoris mobil seperti Momek, Griffin, kita distributor tunggal. Mantap. Itu bisa belinya di mana? Apakah dijualnya ke B2B doang? Kita atau jadi jualnya di sekarang melalui satu website kita namanya rajait.id, dan kita juga buka rajait.id di semua marketplace, yaitu di Tokopedia ada, di Shopee ada. Tapi ke depan kita akan bikin satu lagi marketplace baru namanya Raja IT Store. Itu marketplace kita seperti marketplace lainnya. Jadi ingat ya, beli Raja IT ya. Itu nih, kenapa sih tertarik usaha sendiri? Kan mungkin awalnya aku dengarnya dulu kan Ketum juga diminta bantuin usahanya papanya Ketum Ya, tuh. tapi memang aku dari kecil memang sukanya usaha sendiri. Karena saya orangnya nggak mau diatur. Kalau jadi pengusaha itu kan enak. Kita yang ngatur orang, nggak bisa diatur orang. Kita yang ngatur waktu, bukan waktu yang mengatur kita. Ya, keren. Terus waktu pertama buka usaha tuh apa tuh? Saya buka pertama kali warnet. Warnet ya. Itu 2001, kalau warnet saya pernah buka refleksi kaki, toko perkakas, saya juga pernah buka kos-kosan. Terus saya sempat juga buka biliar, tempat main biliar. Macam-macam banget ya. Itu aja sih awal-awalnya. Terus katanya ada yang pernah istilahnya bangkrut Ya gitu. itu waktu Gimana sih? buka warnet kan bangkrut tuh 2006 kita jual semua karena memang warnet kan waktu itu trennya turun ya no? Terus buka refleksi kaki juga karena skala bersaing jadi juga drop. Iya, benar-benar. Terus apa sih yang dipelajarin dari kebangkrutan beberapa usahanya dulu yang membentuk Ketum sebagai pribadi sekarang dan juga usahanya? Jadi kalau namanya bangkrut itu kan namanya pengusaha itu kan peluang. Jadi kalau setiap ada peluang kita ambil, dari 10 peluang kadang-kadang nggak semuanya sukses, tapi dengan 1-2 peluang itu bisa menutup kerugian kita 10 peluang tersebut. Jadi kita coba terus ya. Termasuk juga dengan sistem. Kalau kita sebagai pengusaha harus punya sistem yang bagus dan keren supaya kinerja kita jadi efisien dan efektif. Jadi sistem. Termasuk kita pendelegasian tugas ke karyawan juga. Terus sekarang kan ada YouTube channel nih, udah ada 1 juta subscriber nih. Apa sih yang membuat Tim Cabas tuh pengen bikin YouTube channel gitu? Kalau itu masalah kebetulan aja. Jadi waktu work from home, terus IG saya itu juga meningkat, terus jadi influencer di IG. Jadi saya perbarui semua YouTube saya. Ternyata YouTube saya sekarang berkembang berkat Mbak Imbong dan Leslar dan semua pendukungnya, dan sekarang dipakai untuk branding diri sendiri dan branding produk-produk yang saya punya. Ada signifikansinya nggak terhadap bisnis? Pasti. Lebih branding atau lebih karena terkenal ya gitu? dengan ada YouTube, terus kan saya lebih terkenal. Jadi saya merangkap pengusaha, selebgram, bisa endorse nih influencer. Ketum Cabas gimana nih untuk endorse-nya gimana? Jadi kita nggak terima endorse berbayar, kita membantu UMKM yang mau endorse saya kasih gratis biasanya. Mantap ya, kalau ada yang minat tuh untuk di endorse oleh Ketum Cabas boleh. Kita nggak terima endorsement berbayar. Tapi kalau sponsor kita terima. Lain ya. Ya sponsor dari prinsipal kan. Iya betul. Terus nih bagaimana nih strateginya bisa dapat 1 juta subscriber? Jadi strategi kita kalau strategi itu pasti momen. Ya, tadi saya bilang itu peluang momen itu tidak terulang 2 kali. Jadi setiap kali suatu masa itu ada momennya. Jadi kalau kita pas masuk di momen tersebut kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi kalau momen itu udah lewat, kita membuat momen baru susah. Jadi kita harus jeli melihat peluang dan momen. Momentum ya jadi ya. Terus mungkin sarannya nih bagi pemula yang pengen mulai YouTube channel, mungkin kayak aku nih, followernya belum banyak nih, gimana sih? Apa saran-sarannya? Kalau saran saya harusnya kita harus main di IG dulu ya. Di IG justru ya. Atau ya macam-macam cara ya. Kita kan kalau menuju Roma itu kan banyak jalan. Kalau saya kan mulai dari IG saya masuk ke YouTube. Nah, tapi bisa juga banyak orang dari YouTube masuk ke IG. Nah, tinggal kita harus pilih salah satu dulu. Atau yang dua-duanya juga bisa. Tapi dua-duanya itu kadang-kadang fokus kita terpecah. Tapi kalau memang saat ini yang paling bagus untuk masuk ke YouTube adalah bisa langsung masuk dengan bikin konten yang bagus. Tapi setidaknya kita harus bikin sesuatu konten yang berbeda. Kalau kontennya sama-sama terus, jatuhnya kita untuk bersaing dengan yang existing berat. Banyak sekarang soalnya. Karena kita harus bikin sesuatu yang berbeda yang orang mau lihat. Terus rencana kedepannya Ketum nih untuk YouTube channelnya kayak apa nih itu? Kita akan bikin satu konten yang berbeda, yaitu konten bisnis tetap ada, inspirasi bisnis. Itu kita undang semua pengusaha-pengusaha. Satu lagi kita konten entertainment, yang kita undang artis-artis. Yang ketiga konten kuliner, yang kita untuk mereview makanan-makanan.
Dan pastinya konten unboxing produk. Nah, itu pasti karena kita kan basicnya dari produk-produk kita, produk-produk yang saya jual. Itu targetnya mungkin jadi 2 juta subscriber atau gimana, ada target Kalau tertentu kali ini ya? saya nggak target subscriber, targetnya view. Jadi View, ya? jadi kita tidak lagi target subscriber, targetnya view. Jadi harus bikin konten yang bagus, yang keren supaya view-nya banyak. Peluangnya tuh untuk di YouTube channel seperti apa? Ada dapat mungkin uang kalau udah dapat Nah, 1 juta kalau kita subscriber atau kita apa? targetnya bukan dari AdSense, tapi targetnya dari support dari principal atau sponsor. Jadi juga untuk mengembangkan brandnya mereka Iya, juga mengembangkan ya? mereka, juga brand saya, cara berpikir orang terhadap saya sebagai Raja IT, website saya Raja IT. Brand image juga ya? Image ya, branding image saya. Makasih nih tuh untuk Makasih. bincang-bincangnya hari ini, mudah-mudahan menginspirasi nih. Menginspirasi buat Bukan aku nonton sih ya, sebenarnya. subscribe, Yuk. konten, Kawan bisnis dan juga Komikobas ya. Komikobas. Terima kasih, sukses selalu. Thank you. Buat saya pelajaran yang saya dapat dari sharing beliau untuk mengenai kesuksesannya dalam menangani bisnis dan juga konten YouTube channelnya, ada benang merah yang sering ia katakan, yaitu adalah cari kesempatan sedang booming dan jangan sia-siakan kesempatan itu. Jadi kalau misalnya kawan bisnis saat ini punya usaha yang sedang turun karena mungkin kompetitor ataupun karena perkembangan zaman atau karena pandemi ini, mungkin kawan bisnis bisa mencari peluang-peluang bisnis lain yang sedang booming. Dan yang kedua adalah jangan terlalu sedih jika memiliki usaha yang saat ini sedang turun, karena namanya usaha bisa naik turun ya. Cari kesempatan yang saat ini sedang booming untuk dikembangkan. Begitu sih yang saya dapat pelajaran dari beliau ini, Ketum Cak Bas. Mungkin kawan bisnis apa memiliki pemikiran yang sama dengan Bapak Basuki Surojo untuk supaya sukses usaha adalah mencari peluang usaha yang sedang booming. Atau mungkin kawan bisnis memiliki ide lain gimana sih supaya sukses di bisnis. Apakah kawan bisnis setuju atau tidak setuju dengan pernyataan itu? Silahkan tulis di kolom komen dan sampai ketemu lagi di acara channel kawan bisnis selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan sukses selalu ya.